Di ruang kecil yang sederhana, di dalam gereja yang megah, 3 pendeta duduk berkeliling meja kayu, memegang salinan Alkitab yang sudah lusuh. Ruangan itu biasanya dipenuhi oleh suara doa dan pujian. Tetapi malam ini, udara terasa tegang dan penuh dengan keraguan. Pendeta Samuel, yang paling senior di antara mereka, memimpin pertemuan itu. Usianya sudah lanjut, rambut putihnya mengkilap di bawah cahaya lampu minyak yang remang. Di sampingnya duduk pendeta Elias, seorang pria muda yang penuh semangat, dan pendeta Adrian, yang lebih pendiam namun memiliki pengetahuan mendalam tentang Alkitab. Malam itu, mereka berkumpul untuk membahas sebuah temuan yang mengusik pikiran mereka. Elias, yang awalnya menemukan ayat tersebut, merasa ada yang aneh saat membaca bagian tertentu dari Injil. Ia merasa bahwa kata-kata yang tertulis bertentangan dengan ajaran dasar Kristen yang mereka pahami selama ini. "Perhatikan ini Samuel," kata Elias dengan suara bergetar. "Saya menemukan ayat ini di kitab Matius pasal 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya." Samuel memandangnya dengan cermat. "Apa yang kamu maksudkan? Itu ayat biasa." Elias menggigit bibirnya. "Iya, memang terdengar biasa, tetapi jika kita selidiki lebih jauh, kata-kata untuk menggenapinya terasa sangat mengganggu. Jika Yesus adalah Mesias yang datang untuk menggenapi hukum Taurat, mengapa ada banyak ajaran yang berbeda antara apa yang ada di dalam kitab Injil dan apa yang tertulis di dalam Alkitab Ibrani?" Pendeta Adrian mengerutkan kening. "Apa maksudmu Elias?" Elias menarik nafas dalam-dalam. "Saya membaca beberapa catatan sejarah dan perbandingan antara Alkitab Ibrani dan Injil. Ada beberapa perbedaan mendalam tentang pengajaran mengenai pengampunan, keadilan, dan bahkan mengenai ketuhanan Yesus itu sendiri. Seperti ada sesuatu yang kurang tepat dalam ajaran yang selama ini kita percayai." Suasana di dalam ruangan menjadi semakin mencekam. Samuel menatap kitab yang ada di tangannya, seolah mencoba mencari jawaban di antara halaman-halaman yang sudah sering ia baca sepanjang hidupnya. Namun malam ini, setiap kata terasa asing. Keraguan mulai tumbuh di dalam hatinya, seperti bibit yang perlahan berkembang menjadi pohon yang tidak dapat ditebang begitu saja. "Apakah kita telah salah memahami beberapa ajaran?" kata Samuel akhirnya, dengan suara yang pelan namun penuh makna. Adrian, yang biasanya tenang, mengangkat wajahnya dan menatap kedua rekannya. "Jika ada ketidaksesuaian, bukankah kita harus mencari tahu lebih dalam? Mungkin ini bukan sekedar kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan untuk menggali lebih jauh." Elias mengangguk, matanya berbinar. "Saya merasa ini bukan hanya kebetulan. Saya sudah mulai membaca tulisan-tulisan lain, baik yang berasal dari sejarah gereja maupun teks-teks yang lebih tua, yang menunjukkan adanya konflik antara ajaran yang kita pegang dan apa yang tertulis dalam Injil asli. Apakah kita benar-benar mengenal Yesus seperti yang kita kira?" Pembicaraan itu melanjutkan hingga larut malam, dan keraguan yang semula hanya berpusat pada satu ayat, kini berkembang menjadi perenungan mendalam tentang esensi ajaran mereka. Ketiga pendeta itu mulai merasakan perasaan yang tak terlukiskan, sebuah kekosongan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Apa yang selama ini mereka percayai ternyata memiliki lapisan-lapisan yang tak terungkapkan. Ketika fajar mulai menyinari gereja yang sunyi, mereka memutuskan untuk melanjutkan pencarian ini. Mereka tidak bisa melanjutkan hidup mereka dengan membawa beban keraguan ini. Jika ada yang salah dalam ajaran yang mereka anut, mereka harus menemukannya. Dan untuk itu, mereka memerlukan jawaban yang tidak bisa didapatkan hanya dengan berdiam di dalam gereja. Malam itu, setelah pertemuan usai, mereka masing-masing pergi ke tempat tidur mereka dengan pikiran yang berkecamuk. Samuel menatap langit-langit kamarnya. Pikirannya tidak bisa berhenti berputar-putar ayat yang dibaca oleh Elias. Jika ajaran ini salah, apakah kita masih berada di jalan yang benar? Pikirnya dalam hati. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan pencarian jawaban. Mereka memeriksa berbagai literatur, mengunjungi para teolog, dan juga berdiskusi dengan berbagai pihak yang dapat memberikan perspektif baru. Namun, semakin mereka mencari, semakin mereka merasa bahwa jawaban yang mereka cari tidak ada dalam apa yang mereka kenal selama ini. Sebagian besar hari mereka dihabiskan dengan membaca dan juga merenung. Ada saat-saat keputusasaan,
ketika mereka merasa seperti berada di ujung jalan tanpa arah. Namun, mereka tidak bisa berhenti. Mereka merasa bahwa pencarian ini lebih besar dari diri mereka sendiri. Bahwa kebenaran harus ditemukan, meskipun itu berarti mereka harus mengorbankan keyakinan yang selama ini mereka pegang teguh. Pencarian ini tidak hanya mengubah cara mereka melihat agama, tetapi juga cara mereka melihat dunia. Dan yang lebih penting, mereka mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang memanggil mereka untuk mencari tahu lebih dalam, melampaui batas yang selama ini mereka kenal. Dengan penuh tekad, ketiga pendeta itu memutuskan untuk melangkah lebih jauh dalam pencarian mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke jalan yang tidak terduga. Namun mereka tidak bisa mundur. Apa yang telah mereka temukan itu adalah awal dari sebuah perjalanan spiritual yang tidak hanya mengguncang iman mereka, tetapi juga akan mengguncang dunia. Suasana gereja yang biasanya damai kini terasa berat. Seperti ada kabut ketidakpastian yang menggantung di antara tiga pendeta yang sedang berkumpul di altar. Di hadapan mereka, Alkitab terbuka. Halaman-halamannya berkerut dan juga usang, seolah mengisyaratkan sebuah rahasia yang belum terungkap. Api pelita di sudut ruangan berkedip-kedip, menyinari wajah-wajah yang dipenuhi keresahan. Angin malam yang dingin mengembus masuk melalui jendela gereja yang terbuka sedikit. Namun keheningan itu lebih terasa kaku daripada menenangkan. Ketiganya duduk di sekeliling altar. Tangan mereka gemetar memegang Alkitab, seolah buku itu adalah beban yang semakin berat untuk dipikul. Pendeta Samuel, dengan rambut putih yang memantulkan cahaya redup, mengalihkan pandangannya dari halaman-halaman yang sudah begitu familiar baginya. Bagaimana jika apa yang kita yakini selama ini benar-benar salah? Tanyanya dengan suara serak, seolah kalimat itu bahkan menyakitkan untuk diucapkan. Elias, yang lebih muda dan lebih penuh semangat, tidak mampu menahan perasaan bingungnya. Kita sudah menjalani hidup kita dengan ajaran ini. Kita mengajarkannya kepada orang lain. Kita memimpin mereka, mengharap mereka percaya kepada kebenaran ini. Tapi sekarang, setelah apa yang kita temukan, apa yang harus kita percayai? Pendeta Adrian, yang sebelumnya diam, menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya berbicara. Ada ketenangan dalam keraguan, tetapi juga kebingungannya. Mungkin kita harus membakar segala sesuatu yang telah kita pegang sebagai kebenaran selama ini, untuk mencari tahu apakah ada cahaya lain yang lebih terang di luar sana. Tiga pendeta itu saling berpandangan, dan dalam tatapan itu, seolah mereka berbagi pemahaman yang sama. Mereka sudah tidak bisa melanjutkan hidup dengan membawa keraguan yang semakin menggunung. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan perjalanan spiritual mereka adalah dengan melepaskan segala sesuatu yang telah mereka anggap sebagai dasar dari kehidupan mereka, termasuk Alkitab itu sendiri. Elias berdiri, menatap Alkitab yang tergeletak di meja altar. Jika kita ingin menemukan kebenaran, kita harus melepaskan ikatan ini, katanya. Tidak ada lagi yang bisa kita percayai jika kita harus terus memegang sesuatu yang mungkin telah menyesatkan kita. Pendeta Samuel terdiam, tetapi matanya yang tajam menunjukkan bahwa ia memahami apa yang dimaksudkan Elias. Ia berjalan perlahan menuju rak kayu di samping altar, mengambil sebuah korek api dari saku jubahnya, dan meletakkan api kecil itu di tangan. Kegelisahan mulai membekas di wajahnya, namun tekadnya jauh lebih kuat. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik keyakinan yang selama ini ia pegang. Dengan gerakan lambat, Samuel membuka Alkitab yang tergeletak di atas meja dan mulai membakar halaman-halaman pertama. Api perlahan-lahan mencium kertas, mengubahnya menjadi abu, dan bau terbakar mengisi udara. Elias dan Adrian berdiri di sampingnya, menyaksikan dengan ekspresi yang campur aduk antara kebingungan dan juga rasa takut. Mereka tahu ini adalah tindakan yang luar biasa, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Apakah ini yang kita inginkan? Tanya Adrian, suaranya hampir tak terdengar. Tidak ada yang lain, jawab Samuel dengan suara tenang. Jika kita tidak bisa menemukan kebenaran melalui apa yang kita tahu, maka kita harus membiarkan api ini membersihkan jalan kita. Api itu semakin besar, menjilat ke udara dan menelan halaman-halaman Alkitab satu persatu. Dengan setiap jilid yang terbakar, rasa tidak percaya semakin tumbuh di hati ketiga pendeta. Mereka bertiga merasa seolah sedang melepaskan beban yang sangat berat. Sebuah kebenaran yang selama ini
telah mereka percayai namun kini menjadi beban yang mereka harus tinggalkan. Ketika Alkitab itu hampir habis terbakar dan hanya tersisa abu hitam di atas meja, suasana di dalam gereja terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada suara selain desisan api yang semakin mereda. Pendeta Samuel menatap abu yang tersisa dengan mata yang kosong, seolah mencari jawaban yang tak kunjung datang. "Apa yang telah kita lakukan?" tanya Elias, bibirnya bergetar, namun tak ada yang menjawab. Adrian merunduk, berlutut di hadapan altar yang kini hanya dipenuhi abu dan sisa-sisa api. "Kita telah membakar keyakinan kita," katanya perlahan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Tapi apakah kita akan menemukan sesuatu yang lebih besar atau hanya kehampaan?" Suasana gereja semakin berat, seakan-akan dinding-dinding batu itu menahan napas mereka. Ketika pendeta itu merasa terperangkap dalam pergulatan batin yang tak terucapkan. Mereka tahu bahwa mereka telah melangkah lebih jauh dari sekedar pertanyaan tentang ajaran agama mereka. Mereka sekarang berhadapan dengan kebenaran yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin akan mengubah hidup mereka selamanya. Tapi, meskipun ada ketakutan dan kebingungan yang mendalam, satu hal yang mereka tahu, mereka tidak bisa berhenti mencari. Mereka tidak bisa hidup dengan keraguan yang tak terpecahkan. Jika itu berarti membakar segala sesuatu yang mereka percayai selama ini, maka mereka akan melakukannya. Api itu, meskipun menghanguskan kitab yang mereka anggap suci, juga membakar batasan-batasan yang telah mereka bangun di dalam hati mereka. Ketiga pendeta itu berdiri dalam keheningan. Mata mereka tertuju pada sisa-sisa api yang kini telah padam. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan meskipun mereka merasa terasing dan hilang, ada rasa harapan yang samar-samar muncul di antara abu-abu yang tertinggal. Jika api itu bisa membakar apa yang sudah mati, maka mungkin ada kehidupan baru yang menunggu di luar sana, lebih terang dan lebih jelas daripada yang mereka kenal sebelumnya. Kehidupan yang dulu mereka jalani kini terasa jauh, seolah terpisah oleh jarak yang tak terukur. Tiga pendeta yang dulunya teguh dalam keyakinan mereka, kini melangkah menuju sesuatu yang tidak mereka kenal. Setelah membakar Alkitab di gereja, api yang membakar buku suci itu seolah juga membakar batas-batas keyakinan mereka. Mereka berjanji untuk mencari kebenaran yang lebih mendalam, bahkan jika itu berarti melangkah ke tanah yang jauh. Keajaran yang mereka kenal hanya dari kejauhan dan seringkali dengan ketakutan. "Pencarian kita dimulai dari sini," kata Samuel. Suara beratnya bergema di ruang kecil bandara. Dengan tas kecil yang menggantung di baunya, ia menatap keluar jendela, memperhatikan pesawat yang terbang menuju timur. "Kita harus tahu apa yang ada di luar batas pengetahuan kita." Elias dan Adrian mengangguk. Perjalanan ini tidak hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang jauh lebih panjang. Mereka sudah meninggalkan gereja mereka, meninggalkan kenyamanan dalam keyakinan lama mereka. Tanah Timur, tempat yang selama ini mereka anggap asing, kini menjadi tujuan mereka. Tempat di mana ajaran yang berbeda akan menguji mereka, akan memberikan mereka jawaban atau malah menciptakan pertanyaan baru. Mereka memulai perjalanan mereka dengan menuju ke Mesir. Mereka tahu bahwa negara ini adalah tempat penting dalam sejarah Islam dan tempat di mana banyak orang, bahkan para cendekiawan datang untuk mempelajari lebih dalam tentang agama tersebut. Dari sana mereka merencanakan perjalanan ke berbagai negara Timur Tengah, melangkah ke Turki, Iran, dan akhirnya ke Arab Saudi. Semua negara ini adalah tanah yang dipenuhi dengan jejak-jejak sejarah Islam yang mungkin akan memberikan jawaban yang mereka cari. Setibanya di Kairo, mereka langsung menuju pusat-pusat keilmuan, tempat di mana para ulama mengajarkan tentang Islam. Mereka bertemu dengan seorang pemimpin spiritual yang dihormati, seorang cendekiawan yang telah mempelajari Al-Quran selama puluhan tahun, dan yang dikenal luas karena kemampuannya menghubungkan berbagai agama dalam diskusi yang mendalam. "Apakah kalian datang untuk mempelajari Islam?" tanya ulama itu sambil menatap ketiga pendeta dengan mata yang tajam. Meskipun kata-katanya terdengar lembut, ada intensitas yang luar biasa di balik suaranya. Samuel mengangguk. "Kami datang dengan pertanyaan yang mengganggu hati kami. Pertanyaan yang telah lama kami pendam. Kami ingin mencari jawaban. Dan kami percaya bahwa jawaban itu ada di sini, di tanah ini." Ulama itu tersenyum tipis, seolah memahami kebingungan yang ada di hati mereka.
Islam bukan sekedar agama, tetapi sebuah jalan hidup. Bagi kalian yang datang dengan hati yang tulus, pintu-pintu pengetahuan akan terbuka. Elias, yang sebelumnya cemas dan juga bingung, kini merasa sedikit lebih tenang. Di depan ulama itu, ia merasa seperti ada ruang untuk bertanya, untuk menggali lebih dalam, tanpa merasa dihukum atau ditinggalkan. Kami membaca sebuah ayat dalam Injil yang mengusik kami, kata Elias. Ayat itu menyebutkan bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, tetapi kami merasa bahwa ajaran-ajaran lain dalam Injil tidak sejalan dengan itu. Kami ingin tahu apakah ada hubungan antara ajaran ini dan apa yang ada dalam Al-Quran. Ulama itu mengangguk perlahan, seperti memikirkan setiap kata yang diucapkan. Sungguh, itu adalah pertanyaan yang berat. Al-Quran bukan sekedar kelanjutan dari apa yang ada dalam Injil atau Taurat, tetapi ia adalah wahyu yang sempurna. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penyempurna ajarannya untuk membawa umat manusia ke jalan yang lurus. Jika kalian ingin memahami hubungan antara ajaran-ajaran tersebut, kalian harus terlebih dahulu memahami esensi dari wahyu itu sendiri. Samuel, yang awalnya ragu, kini semakin tertarik dengan pandangan ulama tersebut. Mereka menghabiskan beberapa jam bersama, berdiskusi tentang sejarah Islam, tentang nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, dan tentang kesamaan serta perbedaan antara kitab-kitab suci. Mereka menyadari bahwa banyak sekali persamaan antara ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan beberapa bagian dalam Alkitab yang mereka kenal. Namun, ada juga bagian-bagian yang berbeda yang menuntut mereka untuk melihat lebih jelas, untuk membuka pikiran mereka lebih dalam kepada perspektif yang baru. Setelah beberapa hari di Kairo, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke Istanbul. Di sana, mereka bertemu dengan seorang ulama lain yang menjelaskan lebih lanjut tentang konsep tauhid dalam Islam. Konsep tentang ketuhanan yang mutlak dan tidak terbagi. Dalam Islam, Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang bisa membandingkannya. Ujar ulama itu dengan suara yang tegas, namun penuh kelembutan. Pendeta Adrian, yang pendiam dan cenderung berpikir lebih dalam, mengejutkan pertanyaan. Bagaimana dengan konsep Trinitas dalam Kristen? Apakah kalian percaya bahwa Tuhan hanya satu? Atau apakah Tuhan memiliki 3 pribadi yang seperti kita ajarkan dalam agama kami? Ulama itu tersenyum, namun matanya penuh kebijaksanaan. Allah adalah satu, tanpa pembagian. Konsep Trinitas adalah pengembangan dari pemahaman manusia yang tidak sempurna tentang Tuhan. Dan dalam Islam, Allah tidak perlu dibagi-bagi. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan segala sesuatu. Mereka bertiga saling pandang. Penjelasan itu membuka dimensi baru dalam pemikiran mereka, membawa mereka lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Perjalanan mereka terus berlanjut ke Iran, ke kota-kota yang kaya akan sejarah keilmuan, dan akhirnya mereka mencapai Arab Saudi, tempat yang paling dekat dengan akar ajaran Islam. Di sana, mereka mengunjungi Masjid Al-Ahram, tempat suci umat Islam, yang menjadi simbol keesaan Tuhan dan kesatuan umat manusia di bawah naungannya. Ketika mereka berdiri di depan Ka'bah, tempat yang sangat dihormati dalam Islam, mereka merasakan ketenangan yang tak terucapkan. Meskipun mereka datang dari latar belakang yang berbeda, dan meskipun mereka mencari jawaban di tempat yang tidak mereka kenal, mereka merasakan sesuatu yang sangat dalam dan kuat. Sebuah kedamaian yang membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran yang selama ini mereka cari. Ini adalah perjalanan yang lebih dari sekedar fisik, kata Samuel dengan suara penuh perasaan. Kita telah menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah kita bayangkan. Kita telah menemukan jalan yang lebih terang. Elias dan Adrian mengangguk setuju. Meskipun perjalanan mereka belum selesai, mereka tahu bahwa mereka telah melewati batasan mereka dan membuka hati mereka kepada dunia yang lebih luas, yang lebih penuh dengan misteri dan kedalaman daripada yang bisa mereka bayangkan sebelumnya. Di suatu sore yang cerah di kota Madinah, ketiga pendeta itu duduk di sebuah ruang kecil di sebuah masjid tua yang dikelilingi oleh dinding berwarna krem yang tampak sudah berusia ratusan tahun. Udara di luar terasa hangat, tetapi di dalam ruangan itu sejuk dan tenang. Hanya terdengar suara kipas angin yang berputar perlahan di sudut ruangan. Di tengah ruangan, di hadapan mereka, duduk seorang imam tua dengan janggut putih, panjang yang rapi.
Matanya yang tajam dan penuh kebijaksanaan mengamati ketiga pendeta itu dengan penuh perhatian, seolah mengerti segala kebingungannya tanpa harus mengatakan sepatah kata pun. Imam Ali, demikian nama sang imam, adalah seorang ulama terkemuka yang dikenal luas karena pengetahuannya yang mendalam tentang Al-Quran dan ajaran Islam. Ia menerima ketiga pendeta itu dengan senyum hangat, meskipun mereka tahu bahwa perjalanan mereka menuju pencerahan akan menguji kepercayaan dan pandangan hidup mereka. "Selamat datang di Madinah," kata Imam Ali dengan suara yang lembut namun tegas. "Tempat ini adalah saksi perjalanan spiritual banyak orang. Saya merasa terhormat bisa berbicara dengan kalian." Ketiga pendeta itu duduk dan mereka merasakan ketegangan yang aneh mengalir di udara. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Selama perjalanan mereka telah mendengar banyak hal yang mengganggu keyakinan mereka. Namun, mereka belum sepenuhnya siap untuk menghadapi jawaban yang mungkin akan datang. Imam Ali memulai percakapan dengan penuh kebijaksanaan, berbicara tentang prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang seringkali diabaikan atau disalahpahami oleh orang luar. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan juga keadilan. Namun kedamaian ini hanya bisa tercapai jika kita memahami Tuhan dengan benar, ujarnya dengan suara yang dalam. Pendeta Samuel yang sudah banyak meragukan ajaran Kristen setelah membaca beberapa ayat dalam Alkitab yang terasa bertentangan dengan pemahamannya, mengangguk. "Kami telah mencari kebenaran yang lebih besar," katanya. "Namun ada banyak hal dalam ajaran Islam yang masih sulit kami pahami. Apa sebenarnya esensi dari tauhid, kesatuan Tuhan dalam ajaran ini?" Imam Ali tersenyum bijak. "Tauhid bukan hanya tentang meyakini bahwa Tuhan itu satu, tetapi juga tentang menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Dalam Islam kita diajarkan untuk melihat dunia ini melalui lensa keesaan Tuhan. Segala yang ada di sekitar kita, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, adalah manifestasi dari kekuasaan dan juga kebesarannya." Adrian, yang selama ini merasa terperangkap dalam ketidakpastian dan juga keraguan, menatap Imam Ali dengan penuh perhatian. "Tapi dalam ajaran Kristen, kami meyakini Trinitas Tuhan yang terdiri dari 3 pribadi. Apakah itu berarti ajaran kami salah?" Imam Ali menghela nafas perlahan, matanya penuh pengertian. "Tidak ada agama yang benar-benar salah jika dipahami dengan niat yang tulus. Namun dalam Islam, kami percaya bahwa Tuhan itu Maha Esa, tidak terpecah. Trinitas adalah pemahaman yang berkembang dari konsep yang tidak sepenuhnya jelas. Bagi kami, Tuhan itu satu, tanpa pembagian." Imam Ali melanjutkan penjelasannya dengan penuh ketenangan. "Dalam Islam, tidak ada yang bisa menyamakan Tuhan dengan makhluknya. Ketika kita menyebut namanya, kita menyebutkan segala yang suci dan terjangkau oleh pemikiran manusia. Namun kita tetap diajarkan untuk mendekatinya dengan hati yang penuh cinta, penuh pengabdian, dan itu adalah inti dari ibadah." Elias, yang selama ini lebih terbuka terhadap perbedaan, merasa ada sesuatu yang menggetarkan dalam kata-kata Imam Ali. "Kami sering mendengar bahwa dalam Islam, umat diajarkan untuk mengabdi tanpa pamrih, untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bagaimana itu bisa dijelaskan lebih lanjut?" Imam Ali mengangguk dan menyandarkan tubuhnya sedikit ke belakang. "Semuanya dimulai dari niat yang tulus. Dalam Islam, setiap tindakan yang kita lakukan, apakah itu kecil atau besar, dihitung sebagai bentuk ibadah, selama itu dilakukan dengan niat yang benar. Bahkan ketika kita bekerja, makan atau tidur, semuanya bisa menjadi ibadah jika dilakukan dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah." Pendeta Samuel merasa hati dan pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Tetapi ada juga kedamaian yang muncul dari penjelasan Imam Ali. Jadi dalam Islam, tidak ada pemisahan antara dunia dan akhirat. Tanyanya mencoba menggali lebih dalam. "Betul," jawab Imam Ali dengan mantap. "Dalam Islam, dunia ini adalah tempat ujian, tempat di mana kita harus berusaha menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan nasib kita di akhirat. Jadi, kehidupan di dunia ini harus dimaknai dengan serius, karena setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan." Adrian, yang biasanya pendiam, sekarang merasa bahwa ada suatu pencerahan yang mulai mengalir dalam dirinya. Jadi ajaran Islam
bukan hanya tentang keyakinan dalam Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup kita dengan penuh kesadaran. Imam Ali tersenyum lagi. Itulah inti dari Islam, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah bagian dari pengabdian kita kepada Tuhan. Dalam setiap nafas, dalam setiap langkah, kita diajarkan untuk selalu mengingat Tuhan. Percakapan itu berlangsung selama beberapa jam, dan semakin lama, semakin banyak hal yang mulai terbuka di hadapan ketiga pendeta itu. Mereka mulai melihat bahwa Islam bukan hanya sebuah agama, tetapi sebuah cara hidup yang menyeluruh, yang mengajarkan umatnya untuk hidup dengan niat yang suci dan penuh pengabdian, baik dalam urusan duniawi maupun spiritual. Ketika mereka berdiri untuk meninggalkan ruangan itu, mereka merasa seperti telah mendapatkan pandangan baru, pandangan yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih penuh dengan harapan. Imam Ali mengantar mereka ke pintu, dan sebelum mereka berpisah, ia berkata, "Pencarian kalian belum selesai. Ingatlah selalu, kebenaran itu tidak hanya ditemukan dalam kata-kata, tetapi juga dalam hati yang terbuka untuk memahami." Ketiga pendeta itu saling pandang, merasa seolah-olah mereka baru saja membuka pintu menuju pemahaman yang lebih besar. Mereka belum sepenuhnya siap untuk mengubah hidup mereka, tetapi mereka tahu bahwa perjalanan ini telah membawa mereka lebih dekat kepada kebenaran yang lebih luas. Sebuah kebenaran yang akan terus mereka cari, dimanapun itu membawa mereka. Suasana malam itu terasa berat. Di luar jendela, angin gurun bertiup pelan, menggerakkan daun-daun pohon palma yang berdiri tegak. Di dalam ruangan kecil yang sempit, ketiga pendeta itu duduk berjauhan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mereka baru saja keluar dari pertemuan dengan Imam Ali yang telah membuka banyak pintu pemahaman baru untuk mereka. Tapi meskipun mereka berpikiran penuh dengan pengetahuan dan juga kebingungan, ada satu hal yang mereka tahu pasti: hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Samuel, yang sejak awal perjalanan ini tampaknya lebih terbuka terhadap perubahan, duduk dengan tangan terlipat di atas meja. Tatapannya kosong, seperti sedang mencari sesuatu yang tak tampak di hadapannya. Elias dan Adrian duduk di pojok lain, mencoba memproses informasi yang baru mereka terima. Mereka semua merasa seolah berada di persimpangan jalan, dan setiap langkah berikutnya akan menentukan arah kehidupan mereka. "Samuel," kata Elias, memecah keheningan yang panjang. "Apa yang kita temui hari ini, apa yang kita dengar, sungguh mengubah banyak hal. Aku bisa merasakan kebenaran dalam kata-kata Imam Ali, tetapi aku juga merasa ada bagian dari diriku yang masih ragu." Samuel tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit, berusaha mengumpulkan pikirannya. Keputusan yang ada di hatinya sudah mulai terpendam. Tetapi hari ini, setelah percakapan panjang dengan Imam Ali, hati itu setelah mendapat pencerahan, ia tahu apa yang harus dilakukannya. Meskipun itu terasa menakutkan dan penuh tantangan. "Aku merasa seolah-olah aku sudah menemukan jawaban yang aku cari," katanya dengan pelan, akhirnya memecah kebisuan. Apa yang Imam Ali katakan tentang tauhid, tentang keesaan Tuhan, itu masuk akal bagiku. Selama ini aku terus mencari pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan, tetapi aku tidak pernah merasa benar-benar menemukan kedamaian dalam keyakinanku. Namun hari ini, aku merasa ada yang berbeda. Aku merasa seperti aku berada di jalan yang benar. Elias dan Adrian saling pandang, merasa terkejut dengan kata-kata Samuel. Mereka tahu bahwa Samuel lebih terbuka terhadap pemikiran baru, tetapi tidak pernah mereka bayangkan bahwa ia akan mengambil langkah sebesar ini. "Apa maksudmu, Samuel?" tanya Adrian dengan hati-hati. Samuel mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku akan masuk Islam. Aku sudah memikirkannya dengan matang, dan aku merasa ini adalah langkah yang benar untukku. Aku ingin menjadi bagian dari ajaran ini. Aku ingin mencari kedamaian yang sejati dalam hidupku." Suasana di ruangan itu menjadi sangat hening. Elias dan Adrian duduk terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja diucapkan oleh temannya. Perasaan terkejut, bingung, dan bahkan khawatir muncul dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa ini bukan hanya keputusan pribadi Samuel, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang bisa mengubah arah hidupnya untuk selamanya. "Kau serius?" tanya Elias akhirnya, suaranya rendah. "Kamu benar-benar ingin meninggalkan semua yang kita kenal? Selama ini, kita hidup dengan keyakinan yang kita pelajari bertahun-tahun. Ini bukan keputusan yang mudah, Samuel." Samuel menatap sahabatnya dengan penuh keyakinan. "Aku tahu ini sulit. Aku tahu ini akan mengubah segalanya.
Tetapi aku merasa bahwa aku harus melakukannya. Selama ini aku merasa terjebak dalam kebingunganku. Dan aku rasa aku telah menemukan jalan yang aku cari. Aku tidak bisa terus hidup dalam keraguan, Elias. Adrian, yang sejak awal perjalanan ini selalu lebih diam dan hati-hati, kini mulai merenung. Aku bisa melihat perubahan dalam dirimu, Samuel. Aku bisa merasakan kedamaian yang baru saja kamu bicarakan. Tapi bagaimana dengan kami? Apa yang akan terjadi pada kita semua? Samuel menunduk sejenak, seperti merenungkan kata-kata Adrian. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Kita masing-masing harus menemukan jalan kita sendiri. Tapi aku merasa aku harus mengikuti hati nuraniku. Elias dan Adrian tidak berkata apa-apa lagi. Mereka hanya duduk, masing-masing berusaha memahami apa yang baru saja mereka dengar. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka sudah membawa mereka ke titik yang sangat menentukan. Dan mereka harus membuat keputusan mereka sendiri tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Keesokan harinya Samuel mengajak Elias dan Adrian untuk kembali ke masjid tempat mereka pertama kali bertemu dengan Imam Ali. Ia ingin mengambil langkah pertama dalam perjalanan barunya, mengucapkan syahadat dan memeluk agama Islam secara resmi. Meski hatinya penuh keraguan, ia tahu bahwa ini adalah panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Imam Ali menyambut mereka dengan senyuman hangat ketika mereka tiba. Kalian datang untuk sesuatu yang lebih dari sekedar pengetahuan, tanyanya, menyadari apa yang ada di dalam hati Samuel. Iya, Imam Ali, jawab Samuel. Suara seraknya menggetarkan udara. Aku ingin memeluk Islam. Aku ingin menerima kebenaran yang aku temukan dalam ajaran ini. Imam Ali memimpin Samuel dalam pengucapan syahadat. Kata-kata itu mengalir dari bibir Samuel dengan penuh keyakinan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia mengucapkannya dengan suara yang bergetar, seolah seluruh dunia berhenti sejenak, memberi ruang bagi kata-kata itu untuk memenuhi hatinya. Setelah selesai, Imam Ali menepuk bahu Samuel dengan lembut. Selamat datang dalam keluarga ini, Samuel. Kamu telah memilih jalan yang penuh dengan kedamaian dan juga kebenaran. Semoga Allah memberikanmu kekuatan dalam perjalananmu. Samuel menutup matanya sejenak, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa langkah ini bukanlah akhir dari pencariannya, tetapi justru awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang dan lebih mendalam. Elias dan Adrian berdiri di sisi Samuel, merasakan getaran perasaan yang sama. Mereka tahu bahwa pertemuan mereka dengan Imam Ali dan perjalanan ini telah mengubah mereka. Mereka mungkin belum siap untuk membuat keputusan yang sama seperti Samuel, tetapi mereka juga tahu bahwa perjalanan ini membuka hati mereka untuk kemungkinan yang baru. Samuel tersenyum pada mereka. Ini baru langkah pertama, teman-teman. Aku tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawa kita, tapi aku tahu bahwa ini adalah langkah yang benar untukku. Aku harap kalian bisa menemukan jalan yang terbaik untuk diri kalian sendiri. Dan dengan itu Samuel memulai perjalanan spiritualnya yang baru. Perjalanan yang penuh dengan tantangan, tetapi juga dengan harapan dan pencerahan yang baru ditemukan. Langit senja di Mexico City, tempat memerah ketika ketiga pendeta itu tiba di bandara. Samuel, Elias dan Adrian melangkah keluar dari pesawat dengan perasaan campur aduk. Setelah beberapa minggu mencari kebenaran di timur, perjalanan spiritual mereka telah membawa mereka ke titik yang sangat berbeda dari tempat mereka mulai. Mereka kembali ke tanah kelahiran mereka dengan keyakinan yang baru, satu yang mengubah seluruh pandangan mereka tentang kehidupan, agama, dan tujuan mereka di dunia ini. Namun, kembali ke Meksiko berarti menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Mereka tidak hanya harus menghadapi komunitas gereja yang selama ini mereka lindungi, tetapi juga diri mereka sendiri yang kini terpecah antara dua dunia. Samuel, yang pertama kali membuat keputusan untuk memeluk Islam, merasa bahwa langkah besar ini akan menjadi beban bagi keluarganya. Elias dan Adrian, meskipun belum mengikutinya, sudah merasakan tekanan yang sama. Mereka tahu bahwa kembali ke gereja yang mereka tinggalkan dengan membawa keyakinan yang berbeda adalah langkah yang penuh dengan risiko. Mereka akan menghadapi konsekuensi, baik dari rekan-rekan mereka, komunitas mereka, bahkan mungkin dari orang-orang yang paling mereka kasihi. Ketiga pria itu berjalan keluar dari terminal, melangkah ke arah mobil yang menunggu mereka. Semua orang yang melihat mereka di jalanan Mexico City tampaknya tidak mengetahui bahwa mereka membawa sebuah rahasia besar dalam hati mereka. Rahasia itu tidak hanya tentang perubahan pribadi, tetapi juga tentang perubahan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka di masa depan.
Kembali ke gereja adalah hal yang mereka rasa tidak bisa mereka hindari. Ini adalah tempat mereka dibesarkan, tempat mereka menemukan panggilan mereka sebagai pendeta. Namun, dengan keyakinan baru yang mereka pegang, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Mereka harus menghadapi ketegangan yang akan datang, baik dari diri mereka sendiri maupun dari komunitas gereja yang mereka cintai. Sesampainya di gereja, suasana terasa sangat berbeda, seperti sebuah ruangan yang dingin, meskipun matahari terbenam di luar memancarkan cahaya yang hangat. Gereja itu penuh dengan kenangan akan hari-hari mereka yang penuh dengan ajaran dan doa. Namun kini, segala sesuatu tampak jauh lebih asing. Ruang itu tampaknya dipenuhi dengan sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh, tetapi mereka bisa merasakannya. Di dalam gereja, Pastor Hernandez, pemimpin gereja mereka, menyambut mereka dengan wajah yang penuh senyum, tetapi matanya menyiratkan kecemasan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda pada ketiga pendeta itu. Dan meskipun itu, ia tidak mengatakannya, perasaan tidak nyaman itu jelas tergambar di wajahnya. Samuel, Elias, Adrian, selamat datang kembali, kata Pastor Hernandez dengan senyum yang agak kaku. Kami senang kalian kembali. Meskipun saya merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri kalian. Apa yang terjadi di luar negeri? Samuel, yang selalu menjadi orang yang lebih terbuka dalam kelompok mereka, menatap mata Pastor Hernandez dengan teguh. Kami kembali dengan kebenaran yang kami temukan, Pastor. Kami telah mempelajari banyak hal selama perjalanan kami, dan kami tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Elias dan Adrian berdiri di belakangnya, merasa berat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa ini adalah saat yang sangat penting, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk seluruh komunitas gereja yang telah lama mereka layani. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah mereka buat, dan mereka tidak tahu apakah itu akan diterima dengan hati terbuka. Pastor Hernandez menatap mereka, kebingungannya semakin jelas. Apa maksudmu, Samuel? Apa yang kalian temukan? Samuel menarik nafas panjang dan kemudian mengungkapkan apa yang sudah ia rasakan sejak lama. Kami menemukan kebenaran dalam ajaran Islam. Kami menemukan pencerahan di sana yang tidak pernah kami temukan di dalam ajaran gereja ini. Kami tidak bisa lagi mengabaikannya. Adrian dan Elias hanya bisa menunduk. Mereka tahu bahwa ini adalah momen yang akan mengubah semuanya. Mereka tidak bisa lagi kembali ke kehidupan yang dulu mereka jalani. Mereka tahu bahwa jalan ini akan membawa mereka ke tempat yang berbeda, terutama setelah pengakuan Samuel yang begitu tegas dan penuh keyakinan. Tiba-tiba, suasana di dalam gereja itu terasa sangat hening. Pastor Hernandez terdiam, tidak tahu harus berkata apa-apa. Wajahnya berubah pucat, seolah-olah kata-kata Samuel itu telah melumpuhkan kekuatan yang selama ini ia rasakan sebagai pemimpin gereja. Ini tidak bisa terjadi, katanya perlahan, dengan suara yang hampir tak terdengar. Kalian tahu bahwa ini adalah pengkhianatan terhadap iman yang telah kita jaga bersama. Kalian tidak bisa begitu saja meninggalkan gereja ini. Samuel menatap Pastor Hernandez dengan tatapan penuh penyesalan, tetapi juga keyakinan. Kami tidak sedang mengkhianati siapapun. Kami hanya mengikuti jalan yang sudah kami pilih. Jalan yang kami yakini adalah yang benar. Kami tidak bisa hidup dalam ketakutan dan kebohongan lagi. Elias menambahkan, kami datang dengan hati yang terbuka, Pastor. Kami ingin kalian memahami keputusan kami. Kami tahu ini sulit, tetapi kami merasa ini adalah langkah yang harus kami ambil. Pastor Hernandez menggelengkan kepala. Suaranya menjadi lebih keras. Kalian benar-benar tidak mengerti apa yang kalian lakukan. Kalian meninggalkan Tuhan yang sesungguhnya. Kami telah hidup dengan ajaran ini selama bertahun-tahun. Dan kini kalian datang dengan segala keraguan dan juga kebingungan, mencoba mengajak orang lain untuk mengikuti jalan yang salah. Suasana semakin memanas, dan ketegangan di dalam gereja itu semakin terasa. Ketiga pendeta itu tahu bahwa mereka tidak bisa membalikkan keputusan mereka. Mereka sudah terlanjur menemukan kebenaran yang mereka yakini. Mereka tidak bisa lagi menutup mata terhadap apa yang telah mereka pelajari. Namun, meskipun mereka menghadapi penolakan yang keras dari gereja dan orang-orang di sekitar mereka, Samuel dan Adrian tahu bahwa mereka telah memilih jalan yang benar. Mereka siap menghadapi segala rintangan, apapun yang akan terjadi. Mereka siap untuk berjuang demi keyakinan baru mereka, meskipun itu berarti harus menghadapi kehilangan dan juga ketidakpastian. Gereja yang pernah menjadi tempat perlindungan mereka
kini terasa sangat jauh. Mereka tahu bahwa hidup mereka akan berbeda dan mereka harus terus berjalan dengan keyakinan baru mereka tanpa menoleh ke belakang. Ketika Samuel, Elias, dan Adrian melangkah keluar dari gereja, mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak berakhir di sana. Mereka telah menerima tantangan yang jauh lebih besar, tantangan untuk membawa perubahan yang tidak hanya akan mempengaruhi hidup mereka sendiri, tetapi juga kehidupan ribuan orang yang telah mengenal mereka sebagai pemimpin agama. Mengajarkan Islam kepada masyarakat Meksiko, sebuah negara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik, adalah langkah yang penuh resiko. Namun mereka yakin bahwa inilah jalan yang harus mereka tempuh. Setelah berbulan-bulan menghadapi ketegangan dengan gereja dan keluarga, mereka memutuskan untuk membuka hati masyarakat melalui dialog dan pendidikan. Mereka tidak berniat untuk memaksakan keyakinan mereka kepada orang lain, tetapi lebih kepada menawarkan sebuah alternatif yang sudah mereka rasakan kebenarannya dalam hidup mereka. Perjalanan ini dimulai di sebuah tempat yang tak terduga, sebuah kafe yang sederhana di pusat kota Mexico City. Tempat ini dikenal sebagai pusat bagi orang-orang yang ingin berbicara tentang agama dan kehidupan. Tempat yang penuh dengan diskusi hangat dan terbuka. Dengan bijak ketiga pendeta itu mengundang orang-orang untuk datang dan berbicara tentang Islam, tentang ajaran-ajaran yang mereka temukan di timur yang telah mengubah hidup mereka. Pertemuan pertama tidak berjalan mulus. Banyak orang yang datang merasa ragu-ragu. Sebagian besar terpengaruh oleh pandangan negatif yang telah lama berkembang tentang Islam. Namun Samuel, Elias, dan Adrian tidak gentar. Mereka tidak datang untuk berdebat, melainkan untuk berbagi pengalaman dan juga pengetahuan mereka. Mereka menceritakan bagaimana perjalanan mereka mencari kebenaran, bagaimana mereka menemukan kedamaian dalam ajaran Islam yang begitu sederhana dan penuh cinta. Samuel berbicara dengan penuh keyakinan. Kami tidak datang ke sini untuk mengubah kalian. Kami hanya ingin berbagi apa yang telah kami pelajari. Dan Islam bukanlah agama yang mengajarkan kekerasan, melainkan sebuah jalan hidup yang mengajarkan kasih sayang, kesederhanaan, dan juga kedamaian. Elias, yang memiliki latar belakang sebagai ahli kitab, menambahkan, kami dulu berpikir bahwa kebenaran hanya ada dalam ajaran yang kami kenal. Tetapi kami salah. Kami menemukan bahwa Islam memberikan jawaban atas pertanyaan yang selama ini mengganggu kami, tentang kehidupan, tentang Tuhan, dan tentang makna sejati dari kasih sayang. Adrian, yang lebih tenang dan penuh perasaan, menatap orang-orang yang berkumpul di kafe itu. Kami ingin kalian tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang kami lakukan dengan ringan. Kami tahu bahwa ini adalah perjalanan yang penuh tantangan, tetapi kami tidak bisa berdiam diri. Dan kami harus berbagi apa yang telah kami temukan. Mereka mulai membuka diskusi dengan penuh kelembutan, menjelaskan konsep-konsep dasar Islam, seperti tauhid atau keesahan Tuhan, sholat, zakat, dan juga puasa, yang bagi mereka adalah bentuk pengabdian dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Tidak ada yang dipaksakan, hanya penjelasan yang tulus dan juga sederhana. Hari demi hari, semakin banyak orang yang datang untuk mendengarkan. Dari diskusi-diskusi tersebut, muncul pemahaman baru di kalangan orang-orang yang sebelumnya hanya mengetahui Islam melalui pandangan sebelah mata. Mereka mulai memahami bahwa apa yang mereka dengar dan lihat di media tidak selalu mencerminkan kenyataan. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya lebih lanjut tentang ajaran-ajaran Islam, dan beberapa di antaranya bahkan mulai membaca Al-Quran. Namun, tidak semuanya berjalan lancar. Ada banyak penolakan dari beberapa kelompok yang merasa terancam oleh apa yang mereka anggap sebagai ideologi asing yang tidak sesuai dengan tradisi mereka. Terkadang, ketiga pendeta itu merasa lelah karena harus menghadapi cercaan dan cemoohan. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang penuh dengan duri. Namun mereka tidak mundur. Mereka memiliki keyakinan yang lebih dalam dari sebelumnya, dan itu memberi mereka kekuatan untuk terus maju. Pada suatu malam yang cerah, setelah acara diskusi yang cukup intens, seorang pria muda mendekati mereka. Wajahnya serius, namun matanya menyiratkan keresahan. Saya merasa tertarik dengan apa yang kalian sampaikan, tetapi saya bingung. Apa yang baru saja saya lakukan untuk mulai memahami lebih dalam tentang Islam? Tanyanya. Samuel tersenyum dan menepuk bahunya. Langkah pertama adalah membuka hati dan pikiranmu. Islam tidak memaksa siapapun. Kami hanya ingin kamu menemukan kedamaian dan juga kebenaran. Jika kamu siap,
Kita bisa mulai dengan mempelajari Al-Quran bersama-sama." Pria muda itu mengangguk dengan penuh harapan. Itulah saat pertama kali mereka menyaksikan seseorang benar-benar tergerak untuk mempelajari Islam setelah mendengarkan kisah mereka. Momen itu memberikan dorongan besar bagi ketiga pendeta tersebut, karena mereka tahu bahwa setiap langkah kecil yang mereka ambil bisa membawa perubahan besar. Sambil berjuang untuk membuka hati masyarakat, mereka juga membangun hubungan dengan imam-imam di masjid lokal yang dengan sabar membimbing mereka dalam memahami ajaran Islam lebih dalam. Mereka belajar tentang sejarah Islam, tentang peran penting Nabi Muhammad SAW, dan tentang nilai-nilai yang mengajarkan kebersamaan dan perdamaian antar umat manusia. Meskipun tantangan terus datang, mereka merasa bahwa mereka menemukan jalan yang benar. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga membangun sebuah jembatan antara dua dunia yang sebelumnya sangat terpisah. Mereka berharap bahwa dengan membuka dialog ini, masyarakat Meksiko akan lebih menerima perbedaan dan saling menghormati. Saat mereka berdiri di depan kelompok orang-orang yang semakin berkembang, Samuel merasakan suatu kedamaian yang jauh belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kami tidak tahu kemana jalan ini akan membawa kami," katanya. "Tetapi kami tahu bahwa kami melakukan yang terbaik untuk berbagi kebenaran yang telah mengubah hidup kami." Kehidupan mereka kini lebih berarti, dan mereka percaya bahwa dengan setiap hati yang mereka sentuh, mereka membangun sebuah dunia yang lebih baik, satu langkah pada satu waktu. Perjalanan Samuel, Elias, dan Adrian menuju penyebaran ajaran Islam di Mexico City tak pernah berjalan tanpa tantangan. Mereka mulai merasakan dampak dari dua kekuatan besar yang menguji tekad mereka. Perlawanan keras dari pihak gereja dan kelompok ekstremis, dan dukungan yang semakin mengalir dari kalangan masyarakat yang mulai tertarik untuk mempelajari ajaran Islam dengan lebih dalam. Setiap pagi, mereka merasakan kegelisahan yang berbeda. Pagi itu Samuel duduk di meja makan, merenung, melihat keluar jendela, mengamati hiruk-pikuk kehidupan kota yang tidak pernah tidur. Walaupun begitu, dia merasakan kedamaian dalam hatinya, sesuatu yang telah hilang begitu lama dari kehidupannya yang dulu. Namun, kedamaian itu tak terlepas dari bayang-bayang tantangan yang terus mendekat. Beberapa minggu setelah mereka mulai mengajarkan Islam di kafe-kafe dan ruang terbuka, pihak gereja yang merasa terancam memulai serangan mereka. Mereka mulai merilis pernyataan resmi yang mengancam ajaran Islam, menganggapnya sebagai ancaman bagi iman Kristiani. Gereja memanggil mereka pengkhianat dan pembawa sesat. Tak hanya itu, kelompok ekstremis dari kalangan Katolik yang juga mulai melakukan provokasi, membuat ancaman langsung terhadap Samuel, Elias, dan Adrian. Pada suatu malam yang gelap, setelah mereka selesai mengadakan diskusi tentang Islam di sebuah kafe, mereka keluar dan melihat sebuah pesan di dinding gereja besar di dekatnya. Pesan itu tertulis dengan cat merah, "Pengkhianat agama, kami akan menghentikan kalian." Meskipun tidak ada ancaman langsung, perasaan tidak aman mulai menyelimuti mereka. Namun mereka juga tahu bahwa ketakutan tak akan pernah membawa mereka ke tujuan yang lebih tinggi. Di sisi lain, dukungan masyarakat juga mulai mengalir. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar tentang Islam melalui media yang menyesatkan, kini mulai merasakan kebenaran dalam ajaran yang dibagikan oleh ketiga pendeta itu. Mereka menemukan bahwa ajaran Islam yang mereka pelajari tentang kedamaian, kasih sayang, dan pengampunan justru memberi harapan bagi kehidupan yang penuh dengan konflik. Suatu sore, seorang wanita tua bernama Carmen mendatangi Samuel dengan tatapan penuh harapan. "Saya mendengar dari teman-teman saya bahwa kalian mengajarkan sesuatu yang berbeda. Saya ingin tahu lebih banyak," katanya. Suaranya bergetar, tetapi matanya bersinar dengan ketulusan. Samuel menyambutnya dengan senyum hangat. "Kami di sini untuk berbagi apa yang telah kami pelajari. Tidak ada paksaan, cukup dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap belajar. Kita bisa berjalan bersama." Kehadiran Carmen menjadi simbol kecil dari gelombang dukungan semakin besar. Semakin banyak orang yang mulai membuka diri terhadap Islam. Mereka merasa ada harapan baru dalam hidup mereka, sesuatu yang selama ini mereka cari dalam agama yang mereka kenal. Namun, ketiga pendeta itu tahu bahwa ini bukanlah perjuangan yang mudah. Dengan setiap orang yang mereka ajak untuk bergabung dalam perjalanan spiritual ini, mereka harus menghadapi lebih banyak perlawanan. Di jalan mereka ada protes, bahkan ancaman fisik dari orang-orang yang menutup mata terhadap perbedaan. Suatu hari,
mereka tiba di sebuah masjid untuk memberikan ceramah ketika sekelompok pria muda mendatangi mereka, marah dan berteriak, "Keluar dari sini, jangan sebar ajaran sesat itu di tanah kami." Salah satu dari mereka berteriak. Namun, ketiga pendeta itu tetap tenang. Elias dengan suaranya yang tenang menjawab, "Kami tidak datang untuk menentang kalian. Kami hanya ingin berbagi kedamaian. Kalian boleh menolak apa yang kami bawa, tapi jangan pernah menutup hati kalian terhadap kebenaran." Saat perdebatan semakin panas, seorang pria parubaya yang sudah lama menjadi jemaah masjid tersebut mendekati mereka. "Tidak ada yang bisa kita pelajari tanpa mendengarkan. Jangan biarkan kebencian menutup pintu hati kita," katanya menatap kelompok pemuda yang masih marah. Dengan kata-kata itu, ketiga pendeta itu merasa sedikit lebih tenang. Meski perlawanan masih ada, mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak orang yang siap mendukung mereka, meskipun tak selalu dalam bentuk kata-kata yang lembut. Ada orang-orang yang ingin melihat dunia menjadi lebih terbuka dan juga inklusif. Hari demi hari, meskipun mereka menghadapi ancaman dan juga kebencian, mereka juga melihat keajaiban terjadi. Orang-orang yang datang ke kafe mereka untuk belajar tentang Islam mulai merasa terinspirasi. Mereka tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga membangun pemahaman yang lebih dalam dan juga lebih luas tentang kedamaian dan kerukunan antar umat beragama. Di banyak tempat mereka menyaksikan orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang agama dan duduk bersama, berbicara dengan penuh rasa hormat tentang perbedaan mereka. Ketegangan itu akhirnya mencapai puncaknya saat sebuah kelompok ekstremis Katolik menyerbu salah satu acara mereka di sebuah kafe. Namun, kali ini ketiga pendeta itu tidak mundur. Mereka berdiri tegak, meskipun ada rasa takut yang menggelayuti hati mereka. Dalam situasi yang sangat tegang, mereka memutuskan untuk menghadapinya dengan kepala dingin. Elias dengan suara yang penuh keyakinan berkata, "Kalian bisa menutup pintu kalian, tetapi tidak akan bisa menutup hati kami. Kami berdiri di sini bukan untuk melawan, tetapi untuk berbagi kebenaran, dan kebenaran akan selalu bersinar." Beruntung, seorang anggota komunitas yang dikenal luas di kalangan masyarakat datang untuk menenangkan situasi. Dengan pendekatan yang bijaksana, dia berbicara kepada para ekstremis itu, meminta mereka untuk memberikan ruang bagi dialog dan juga kedamaian. Perlahan-lahan, ketegangan itu mereda. Meskipun ada perlawanan yang terus muncul, ketiga pendeta itu menyadari bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar, yang bukan hanya tentang mereka, tetapi tentang masyarakat yang lebih luas. Mereka tahu bahwa untuk setiap perlawanan yang mereka hadapi, ada dukungan yang lebih besar yang siap menyambut. Dengan keteguhan hati mereka melangkah maju, tahu bahwa dalam perjalanan ini mereka tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga membangun jembatan yang dapat menghubungkan perbedaan dengan rasa hormat dan kedamaian. Waktu berlalu dengan kecepatan yang tak bisa mereka bayangkan. Setahun setelah Samuel, Elias, dan Adrian memulai perjalanan mereka yang penuh tantangan dan juga rintangan. Perubahan yang tak terduga mulai mengguncang Meksiko. Apa yang dimulai dengan keraguan dan ketakutan kini berkembang menjadi gerakan yang tak terbendung. Ribuan orang yang dulunya terperangkap dalam kebingungan kini mulai memeluk Islam dengan penuh keyakinan, memandangnya sebagai jalan hidup baru yang penuh kedamaian dan juga harapan. Samuel, Elias, dan Adrian duduk di sebuah kafe di pinggiran Mexico City, tempat mereka pertama kali bertemu dengan beberapa orang yang akhirnya bergabung dengan perjalanan spiritual ini. Dulu, mereka hanya bertiga. Sekarang meja yang dulunya kecil dan hanya bisa menampung mereka bertiga, kini dipenuhi oleh berbagai wajah yang penuh harapan. Ada pria muda yang baru saja menyelesaikan kuliah, seorang ibu rumah tangga yang penuh keingintahuan, bahkan seorang mantan pendeta yang bergabung setelah ia mendengar kisah perjalanan mereka. Mereka semua hadir dengan tujuan yang sama, mencari kedamaian dan juga kebenaran. Apa yang kita lihat sekarang adalah buah dari kerja keras kita, kata Elias sambil menatap para hadirin dengan penuh rasa syukur. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang mereka, tentang semua orang yang ingin melihat dunia lebih baik. Dan ini tentang ribuan jiwa yang terbuka untuk menerima Islam. Adrian mengangguk setuju, menambahkan, kita tidak hanya mengajarkan mereka tentang ajaran Islam, tetapi kita
menunjukkan kepada mereka bagaimana menjalani kehidupan yang penuh kasih, hormat, dan juga toleransi. Inilah yang mereka cari, jalan yang bukan hanya mengubah mereka di luar, tetapi di dalam hati mereka. Perubahan itu dimulai dengan pertemuan kecil, diskusi di kafe, masjid yang terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar, dan juga ceramah yang mengundang lebih banyak orang untuk datang dan menggali ajaran Islam dengan hati yang terbuka. Tidak ada paksaan, tidak ada intimidasi. Yang ada hanya ruang untuk memahami dan berbicara, juga mendalami. Dan hasilnya secara perlahan mulai membentuk sebuah gerakan besar yang membelah arus utama masyarakat Meksiko. Namun, perubahan ini juga memunculkan rasa takut di kalangan pihak-pihak yang merasa terancam. Gereja Katolik, yang sejak lama memiliki pengaruh kuat di Meksiko, mulai merespon dengan kecemasan yang semakin besar. Mereka tidak dapat lagi mengabaikan fakta bahwa semakin banyak orang yang tertarik pada ajaran yang dibawa oleh ketiga mantan pendeta tersebut. Beberapa gereja mengeluarkan pernyataan keras yang menyerukan umat mereka untuk berhati-hati terhadap ajaran yang datang dari pembawa ajaran sesat. Sementara itu, kelompok-kelompok ekstremis yang menolak keberagaman dan juga perbedaan agama semakin vokal. Mereka berusaha menekankan gerakan ini dengan cara yang lebih keras, melakukan protes besar-besaran di luar masjid-masjid, dan mengorganisir kampanye media yang mencoba mendiskreditkan Islam sebagai agama yang penuh kekerasan. Tetapi seiring dengan kemajuan gerakan ini, semakin banyak orang yang justru merasa penasaran, ingin tahu lebih banyak, dan akhirnya bergabung. Di sisi lain, Samuel merasa bahwa perubahan ini adalah anugerah yang datang dengan tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk menjaga hati mereka tetap kuat, untuk tidak tergoyahkan oleh ancaman dan juga ketakutan. Kita tidak boleh terjebak dalam kebencian. Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa ini bukan hanya tentang memeluk agama baru, tetapi tentang memperkenalkan sebuah cara hidup yang lebih baik, yang penuh kasih, dan saling menghormati, katanya pada suatu pertemuan. Di luar kafe tersebut di tengah keramaian Mexico City, orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat semakin terlihat mengenakan pakaian yang lebih sederhana dan tidak lagi bergantung pada materi sebagai tujuan hidup mereka. Sejumlah tokoh masyarakat yang dulu dihormati karena peran mereka dalam gereja atau sektor lainnya, kini mulai beralih untuk mempelajari ajaran Islam secara mendalam. Ada juga pejabat pemerintah yang secara terbuka mengakui bahwa mereka merasa lebih damai dan terarah dalam kehidupan mereka setelah mempelajari ajaran tersebut. Bahkan, beberapa media besar di Meksiko mulai melaporkan bahwa banyak orang merasa lebih bahagia dan lebih puas setelah mengenal Islam. Malam itu, di sebuah masjid yang penuh sesak, para jemaah memadati ruang doa. Adalah sebuah kebanggaan bagi ketiga pendeta tersebut untuk melihat ribuan orang berdiri dengan khusyuk, menghadap kiblat dengan penuh rasa syukur, dan mereka merasakan kehadiran Tuhan yang begitu nyata dalam setiap langkah yang telah mereka tempuh. Di setiap suara azan yang berkumandang di seluruh penjuru kota, ada gelombang doa yang dikirimkan di hati mereka yang penuh keyakinan. Sementara itu, pada waktu yang sama, gereja-gereja di berbagai sudut kota melaporkan penurunan jumlah jamaah. Banyak yang dulu menghabiskan waktu di sana, kini memilih untuk menggali lebih dalam ajaran yang mereka anggap lebih membawa kedamaian batin. Fenomena ini tidak dapat lagi diabaikan. Protes yang dilakukan pihak gereja dan juga kelompok ekstremis semakin keras, namun dapat memadamkan api semangat yang membara dalam hati umat Islam baru di Meksiko. Adrian menyadari bahwa mereka kini berada di persimpangan jalan. Ini bukan tentang kemenangan kita atau kekalahan mereka. Ini adalah tentang memberi ruang bagi kebenaran untuk berkembang. Katanya, jika mereka tidak ingin menerima apa yang kita bawa, kita akan terus berjalan. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan banyak orang. Bagi ketiga pendeta itu, perjalanan mereka bukan sekedar perjalanan pribadi yang mendalam. Ini adalah perjalanan yang membawa mereka pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Sebuah gerakan yang membawa perubahan besar bagi umat manusia. Mereka telah membuktikan bahwa keyakinan sejati tidak mengenal batas, tidak terhalang oleh tradisi atau ketakutan. Mereka telah menunjukkan bahwa perubahan itu dimulai dari hati yang terbuka dan pikiran yang jujur. Ribuan jiwa yang telah berbalik arah kini berdiri tegak di hadapan dunia.
membawa pesan perdamaian dan pengertian. Masa depan Islam di Meksiko semakin cerah, dan ketiga pendeta itu tahu bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekedar penyebaran ajaran Islam. Mereka telah mengubah hati dan pikiran banyak orang, membawa kedamaian dalam kehidupan mereka yang penuh keraguan. Mereka telah menjadi saksi betapa besar kuasa kebenaran yang meskipun perlahan, akhirnya mampu menembus kegelapan dunia.